Dan pemirsa sudah bergabung pula bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Mas Gun-Gun Herianto, pengamat politik. Selamat siang Mas Gun-Gun, apa kabar? Selamat siang, kabar baik. Ya, terima kasih Assalamualaikum, sudah Kak Ferry. bergabung bersama kami di Breaking News. Mas Gun-Gun, sesaat lagi acara deklarasi kampanye pemilu damai 2024 akan segera digelar di gedung KPU. Lalu apa saja sebetulnya komitmen yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu agar deklarasi ini tidak hanya sekedar selebrasi semata, Mas Gun-Gun? Ya, menurut saya begini ya. Pertama, kan sudah ada jelas ragam aturan main ya, yang menyangkut tata kelola kampanye pemilu di 2024, yaitu ada di PKPU nomor 15 tahun 2023. Tetapi sistem demokratik saja tidak cukup, butuh yang disebutkan etos demokratik ya. Kalau bicara aturan kan bicara sistem. Kalau bicara etos demokratik, misalnya bicara nilai ya, bagaimana misalnya menghargai keragaman, bagaimana menghargai misalnya keberbedaan, bagaimana menghargai misalnya gagasan orang lain, dan tumbuh kembangnya negara demokrasi di dunia yang naik kelas ya, yang bukan jalan di tempat atau justru terjerembab menjadi hybrid demokrasi ataupun otoritarian kembali gitu. Itu biasanya yang konsolidatif itu paling tidak indikator-indikator naik kelasnya itu pertama menguatnya partisipasi warga masyarakat sebagai bagian dari political engagement yang terbangun dengan baik begitu ya. Karena kan salah satu kesempatan atau momentum pelibatan publik ya dalam pemilu itu ada di ruang komunikasi yang terbuka pada saat pemilu, pada saat kampanye pemilu seperti sekarang. Contoh misalnya bagaimana gagasan para kandidat ya, capres, cawapres, kemudian juga para calon anggota legislatif itu kemudian bisa dioptimalisasi ya di momentum-momentum seperti saat ini. Karena ada kan kalau yang disebut dengan kampanye itu dalam perspektif definisi akademik itu kan serangkaian tindakan komunikasi ya yang dilakukan secara sadar berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu. Itu dalam definisi misalnya Gary Mauser. Itu yang disebut dengan kampanye itu pasti dilakukan secara sadar. Kemudian ada kurun waktunya. Makanya kemudian itu sama juga misalnya diatur dalam undang-undang dan PKPU bahwa masa kampanye diatur, dibatasi waktunya. Seperti misalnya Kang Ferry ya, di Indonesia sendiri untuk pemilu 2024 itu kan 75 hari. Nah, ini sebenarnya jauh lebih sedikit waktunya dibanding pemilu 2019 yang seingat saya 7 bulan ya, Kang Ferry, ya, 7 bulan. 6 bulan lebih, Nah, hampir 7 bulan. Ya, kemudian 2014 itu kan waktunya jauh lebih lama lagi masa kampanye itu, ya. Seingat saya 15 sampai 16 bulanan ya. Itu koreksi kalau saya salah. Tetapi waktu penyelenggaraan kampanye sekarang yang jelas lebih singkat, cuma 75 hari. Sehingga kemudian harus ada kepiawaian para kontestan baik pilpres maupun pileg ya untuk kemudian mengoptimalisasi waktu yang terbatas untuk fokus pada kampanye tepat guna dan tepat sasaran, terutama di micro targeting berdasarkan ragam segmen yang berbeda-beda ya, dengan level perilaku memilih yang berbeda-beda gitu, sehingga kemudian tentu keseluruhan dari kerja kampanye itu yang harus kita tempatkan dalam konteks pemasaran politik ya, bukan dalam propaganda, tapi dalam konteks pemasaran politik, maka tentu tidak bisa melepaskan 3 komponen dasarnya tuh. Brand iya, ya, segmentingnya iya, positioningnya iya gitu. Sehingga kemudian dimensi-dimensi itulah yang kemudian menjadi pekerjaan para calon untuk kemudian memastikan kampanye ini memperoleh suara tetapi juga tidak merusak. Ya, mengoptimalisasi partai, mengoptimalisasi
capres-cawapres, termasuk juga tentu para caleg seperti Kang Ferry, tetapi kemudian kita sama-sama memahami bahwa rivalitas 5 tahunan tidak boleh kemudian merusak tatanan Indonesia yang sudah berdiri jauh lebih lama dari itu. Baik, baik Kang Ferry, besok akan dimulai masa kampanye yang hanya berlangsung 75 hari. Ini jauh lebih sebentar jika dibandingkan dengan masa kampanye di pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau menurut Anda Kang Ferry, apakah waktu 75 hari ini dirasa akan cukup optimal untuk mengkampanyekan visi dan misi dari capres-cawapres maupun dari partai politik dan juga untuk mendekati para konstituen? Ya, akhirnya kita berpikir bahwa memang kita harus mendesain tadi yang disampaikan oleh Kang Gunggun tadi, bahwa kita bagaimana mendesain yang 75 hari itu supaya betul-betul efektif dan supaya betul-betul bisa menjangkau masyarakat secara luas. Bayangkan kalau capres kan harus sekitar 38 provinsi itu harus betul-betul terjangkau. Di caleg sendiri sesuai dengan dapilnya juga harus terjangkau, kan seperti itu. Memang di awal agak persoalan. Kenapa? Karena bisa jadi untuk partai-partai lama nggak ada problem, karena mereka sudah mulai campaign sejak awal. Tapi untuk partai-partai baru 75 hari ini memang dirasa sangat singkat sekali seperti itu. Baik, Kang Ferry, kita tahan dulu, nanti kita lanjutkan. Kita akan simak terlebih dahulu keterangan dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Kamu harus kuat ya, kamu harus serius, akan banyak godaan tapi harus tabah, berdoa gitu. Dan mendukung beliau. Ini kok makin maju? Saja calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tiba di gedung Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Setelah tadi sempat menyapa awak media, Ganjar langsung memasuki gedung KPU untuk menghadiri acara deklarasi kampanye Pemilu Damai 2024. Baik Kang Ferry, boleh kita lanjutkan. Tadi ini terkait masa kampanye yang akan dimulai esok hari, yang waktunya ini lebih sebentar ya jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, hanya 75 hari. Ya, akhirnya memang kita harus betul-betul menyesuaikan ya dengan 75 hari ini. Tadi saya katakan bahwa kalau memang kita melihat di partai-partai lama, bisa jadi proses aktivitas sosialisasinya mungkin cukup lama. Tapi bagi partai-partai yang baru, tentunya ini hal yang memang perlu diperhitungkan supaya 75 hari itu betul-betul efektif dan bisa menyentuh masyarakat secara luas. Tapi saya pikir karena memang ini kontestasi, ya kita harus adil dan setara, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu ya kita upayakan bagaimana wujud pemilu yang adil dan setara itu betul-betul bisa dilakukan sebaik mungkin seperti itu. Dan bisa, intinya kampanye kan tadi melakukan upaya-upaya menginformasikan apa visi misi program yang memang dipunyai oleh capres-cawapres ataupun oleh partai politik dan juga calon anggota legislatifnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi seutuh-utuhnya. Itu yang memang menjadi poin penting. Tapi di samping itu juga ya melakukan proses pendidikan politik bagi masyarakat. Jangan sampai proses kampanye ini ya dijadikan sebuah ajang hal-hal yang memang kontraproduktif buat demokrasi seperti itu. Kita ingin masyarakat cerdas politik, kita ingin masyarakat ikut terlibat dalam aktivitas proses pemilu, tapi disuguhkan nantinya ada kekhawatiran misalnya disuguhkan dengan hoax, dengan fake news, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Ini yang harus betul-betul kita hindari bersama-sama supaya itu tidak terjadi. Dan benar-benar di masa kampanye 75 hari ini, seluruh peserta pemilu ini menyuguhkan sesuatu yang memang lebih bermakna buat masyarakat. Gagasannya, track recordnya, dan juga hal-hal yang memang betul-betul bisa masyarakat bisa melihat secara lebih utuh bahwa itu loh yang memang menjadi
poin penting di dalam aktivitas yang dilakukan oleh para peserta, baik itu capres ataupun oleh partai politik dan calon anggota legislatifnya seperti Baik, itu. Mas Gun-Gun, ini pemilu tahun ini sebagian besar pemilihnya berasal dari kalangan Gen Z dan juga milenial. Lalu kalau menurut Mas Gun-Gun, sebaiknya seperti apa gaya komunikasi politik para peserta pemilu untuk bisa menggaet suara di masa kampanye pemilu tahun ini, Mas Gun-Gun? Iya betul ya, memang Gen Z sama Gen Millennials itu menempati proporsi paling besar sekarang dalam konteks proporsi pemilih 56,45%. Jadi ini angka yang luar biasa banyak ya. Ya plus minus 113 juta sampai 114 juta itu kan angka yang besar ya. Sehingga kemudian perlu langkah-langkah strategis komunikasi politik yang tepat sasaran terutama di kelompok milenial dan Gen Z. Biasanya begini, dari sisi penggunaan kanal tentu kita sama-sama tahu bahwa mereka adalah digital native. Dengan posisi mereka sebagai digital native, maka narasi dan resonansinya, ya, narasi dan mengamplifikasi narasi tersebut di kanal-kanal warga itu memang harus mengadaptasi digital jauh lebih banyak. Tentu bukan hanya sekedar menggunakannya, tetapi juga memformulasikan pesan yang bisa menarik perhatian, dan dari menarik perhatian itu kemudian bisa memantik yang disebut dengan interest, baru kemudian bisa masuk ke hasrat atau desire, kemudian baru yang keempat namanya conviction, meyakinkan mereka, dan baru yang disebut dengan action, menggiring mereka berpartisipasi di hari H untuk memilih. Jadi rumus attention, interest, desire, conviction, action itu yang kemudian menjadi pola pertama dalam konteks mendekati digital native. Jadi nggak bisa model-model linear, model-model searah seperti misalnya kita kan mengenal di PKPU ya itu 9 metode kampanye ya, baca aja di PKPU nomor 15 tahun 2023 pasal 26 ya. Itu kan salah satunya adalah kampanye di media sosial. Ya, tentu ada iklan di media massa. Misalnya apakah efektif iklan di media massa? Untuk milenial dan Gen Z mungkin tidak lagi efektif ya. Meskipun bisa menjadi reinforcement atau peneguh dalam konteks misalnya opini yang berkembang. Tetapi kemudian didorong ke media digital. Itu penggunaan channelnya atau salurannya. Kemudian dari sisi isu, ya banyak pemilih milenial dan Gen Z itu masuk kategori rasional egosentrik. Ya. Rasional egosentrik itu keterhubungan dengan mereka itu apa? Tawaran dari para kandidat yang kemudian paling terhubung dengan Gen milenial dan Gen Z. Sehingga kemudian yang ada di top of mind-nya adalah apa yang kemudian memungkinkan mereka tertarik untuk terlibat. Oleh karena itu maka politik isu atau politik gagasan yang kemudian basisnya adalah program, tentu program-program yang bisa menyentuh langsung apa yang kemudian jadi kebutuhan anak-anak muda saat ini dan ke depan. Itu jadi dari sisi pilihan isu dan pilihan program harus kemudian mampu membangun yang disebut dan loker kognisi atau menarik perhatian kaum milenial dan Gen Z itu pada isu yang memang menjadi top of mind mereka. Kemudian yang ketiga dari sisi strategi jejaring itu tidak bisa strategi jejaringnya itu modelnya one to many, satu ke banyak, melainkan many to many communication. Jadi komunikasi dari banyak ke banyak. Jadi model itulah yang disebut crowd atau model kerumunan. Dan kerumunan itu tidak hanya di dunia offline, tetapi juga bisa terjadi di dunia online. Jadi model misalnya, kalau kita lihat tren di dunia ekonomi ada crowdfunding misalnya, ya kan, atau misalnya ada digital kreatif yang kemudian menyatukan ragam ide mereka, anak-anak muda yang kemudian menginginkan sesuatu dalam konteks inovasi. Nah, hal-hal seperti ini kan difasilitasinya lewat many to many communication. Jadi komunikasi, kolaborasi dan sinergi. Jadi nggak bisa lagi model searah, apalagi modelnya top down. Ini yang kemudian karakter
yang harus dipahami dari Gen Z dan milenial. Jadi modelnya adalah bukan mereka tidak mau terlibat. Mereka kadang-kadang enggan untuk melibatkan diri jika isunya tidak terhubung dengan mereka. Terlebih kalau kemasan isunya itu udah jauh, pendekatan mereka kepada mereka itu juga bersifat linear dan kecenderungan misalnya menggurui begitu. Terus lagi tidak ada upaya untuk menarik desire atau hasrat mereka untuk mempertimbangkan sebagai sesuatu yang layak mereka pilih, baik itu capres maupun partai maupun caleg gitu. Jadi begitu kira-kira. Baik Kang Ferry, ini tadi Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebut bahwa kegiatan deklarasi pemilu damai seperti ini sudah sangat sering dilakukan, namun sayangnya tetap saja sering ada pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilu yang bahkan sudah mulai terjadi sejak sebelum kampanye dimulai. Kalau menurut Anda Kang Ferry, apa saja celah-celah pelanggaran pemilu yang harus dihindari dan juga diwaspadai nantinya? Ya, sebenarnya banyak celah yang memang bisa jadi mungkin akan muncul di lapangan dalam fase kampanye yang memang sekarang nanti akan kita hadapi. Tapi walaupun demikian, sebelum-sebelumnya juga kan sudah muncul. Karena memang tadi dirasakan kampanyenya 75 hari, sebelum kampanye itu artinya bukan kampanye tapi sosialisasi. Tapi kan ini juga banyak disalahartikan oleh berbagai pihak, termasuk oleh peserta pemilu seperti itu. Nah, yang memang perlu kita coba cermati dan kita waspadai adalah terkait dengan misalnya soal terkait dengan apa yang memang menjadi poin penting di dalam kampanye. Bisa jadi misalnya ada hal-hal yang memang harusnya disampaikan, visi misi program, dan juga terkait dengan soal kegiatan-kegiatan di kepartaiannya ataupun di capresnya seperti itu, tapi ini tidak disampaikan secara lebih utuh. Bahkan nanti ada hal-hal yang memang muncul di luar itu, yang itu nanti akan mengarah kepada sesuatu yang memang dilarang. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi dalam konteks kampanye di masyarakat itu banyak hal-hal yang memang kekhawatiran yang tadi saya sebutkan, misalnya soal hoax misalnya, ini sudah mulai muncul nih, hoax, terus ujaran kebencian, terus hal-hal yang memang bisa jadi itu tidak pada tempatnya seperti itu. Nah ini memang juga perlu aturan main yang memang tegas. Betul kata Mas Gunggun tadi, media sosial ini menjadi hal yang sangat penting dilakukan selain media-media mainstream yang ada. Tapi yang paling penting dan sangat prinsip adalah pengaturannya. Bagaimana pengaturan, jangan sampai misalnya media sosial diloloskan, dibiarkan, tapi tidak ada aturan-aturan main yang memang dilakukan. Itu menjadi penting. Yang ketiga adalah terkait dengan ada kegiatan-kegiatan yang itu dilakukan atau dilarang oleh para pejabat-pejabat tertentu. Seperti misalnya hakim. Baik itu dilakukan Mahkamah Agung atau dilakukan Mahkamah Konstitusi, seperti pejabat BUMN, BUMD, terus aparat desa, kepala desa, terus terkait perangkat desa, BPD, ASN, TNI Polri, dan juga anasir-anasir yang memang itu ditegaskan di dalam ketentuan undang-undang yang itu tidak boleh melakukan upaya-upaya kampanye atau menguntungkan, merugikan peserta pemilu. Nah, oleh karena itu ini yang juga harus betul-betul diperhatikan, dan saya yakin tadi juga pagi ada kegiatan Rakornas Gakumdu, Sentra Gakumdu Penegakan Hukum Terpadu, yang mudah-mudahan komitmen yang disampaikan oleh peserta pemilu seluruhnya termasuk kami dari Partai Perindo dan juga para capres ini juga betul-betul dikuatkan termasuk ke tim kampanyenya masing-masing. Jadi betul-betul proses kampanye ini adalah kampanye yang jurdil, kampanye yang fair, kampanye yang betul-betul bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat. Saya sampaikan tadi bahwa yang harus kita kedepankan adalah gagasan. Apa yang memang menjadi gagasan dari para capres dan cawapres. Apa yang memang menjadi track record dari capres dan cawapres, termasuk apa yang memang ingin dipersembahkan, gagasan track record oleh partai politik ataupun calon anggota legislatif. Ini yang memang menjadi poin yang sangat penting sekali. Sehingga gagasan dan track record ya yang betul, harus dikedepankan kita ingin mensejahterakan, kita ingin mencerdaskan, dan kita ingin masyarakat terlibat secara aktif dalam aktivitas yang dilakukan. Kang Ferry,
Mas Gun-Gun dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita jelang deklarasi kampanye pemilu damai 2024 usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.